menurut saya umur, usia itu kan semua Tuhan yang atur gitu kan. Jadi ya saya berdoa supaya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi kalau misalnya disebut inisialnya apa, saya nggak berani ngomong. Tapi saya ngelihat ada satu artis perempuan senior yang meninggal dunia. Terus emak kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak kesetrum gitu. Langsung stres karena emak hubungin sama mimpi adiknya emak gitu kan. Nah, kalau masalah mati ini adalah masalah rahasia ilahi. Siapapun manusia, sehebat apapun manusia, tidak ada yang bisa tahu ataupun memprediksi kapan orang akan wafat, di mana dia akan wafat, kecuali hanya ajal saja yang akan tiba kepada diri mereka. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perasaan gundah gulana kini tengah menyelimuti hati Mpok Ati. Di tengah-tengah perjuangannya untuk bangkit dari berbagai penyakit yang mulai menggerogoti raganya di usia yang terbilang senja, Mpok Ati kembali dibuat gelisah usai munculnya ramalan yang diucapkan paranormal kondang Roy Kiyoshi. Ia kala memprediksi momen-momen apa saja yang akan datang secara menggemparkan di tahun 2024, Roy secara terang-terangan meramalkan adanya selebriti senior yang menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 2024 karena penyakit kanker. Mengingat kondisi jasmani yang tidak lagi prima dan usia yang semakin bertambah, sontak membuat suasana hati Mpok Ati menjadi harap-harap cemas, serta menimbulkan tanda tanya besar pada benaknya. Lantas, seperti apa pandangan seorang ustadz dalam memaknai sebuah kematian? Kalau yang namanya ajal itu datang, kapanpun, dimanapun waktunya, siap ataupun tidak siap, mau ataupun tidak mau, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpindah alam dari alam dunia menuju kepada alam kubur. Nah, kalau masalah mati ini adalah masalah rahasia ilahi. Siapapun manusia, sehebat apapun manusia, tidak ada yang bisa tahu ataupun memprediksi kapan orang akan wafat, di mana dia akan wafat, kecuali hanya ajal saja yang akan tiba kepada diri mereka. Menurut saya umur, usia itu kan semua Tuhan yang atur gitu kan. Jadi ya saya berdoa supaya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi kalau misalnya disebut inisialnya apa, saya nggak berani ngomong. Tapi saya ngelihat ada satu artis perempuan senior yang meninggal dunia. Dari situ emak percaya apa nggak bisa tidur, emak 2 hari nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur. Tapi kita kan muslim, gak boleh percaya sama ramalan, gak boleh. Cuman kadang-kadang ya mungkin emaknya lemah aja, sebetulnya gak boleh percaya. Sebenarnya kalau saya lihat, sebenarnya berita sakitnya beliau sudah memang dari kemarin gitu kan. Cuma ya walau alam kita nggak pernah tahu ya, usia itu juga semua yang di atas yang ngatur. Kalau menurut saya, ya memang kalau penyakit cancer kan memang menggerogoti kan. Jadi memang dia kayak silent killer juga. Tahu-tahu udah sembuh, tahu-tahu bisa nggak ada, seperti itu. Tapi kan ini masih jinak gitu. Si Roy kan bilangnya kanker. Tapi emak pikir lagi, kan kata dokter berpotensi ke kanker karena gennya kuat dari ibu bapak. Terus yang bikin memicu kanker itu cepat tumbuh karena merokok gitu. Semua penyakit bisa diobati. Likulli dawa'in dawa illal maut. Semua penyakit bisa mendapatkan obat, kecuali satu yang tidak bisa mendapatkan obat, yaitu namanya kematian.
Bukan tanpa sebab, kekhawatiran akut yang kini tengah melanda hati Mpok Ati akibat ramalan Roy Kiyoshi rupanya memiliki alasan yang dalam. Bagaimana tidak, sebelum Roy mengutarakan prediksinya, Mpok Ati telah terlebih dulu mendapatkan firasat buruk usai mengalami fenomena di luar nalar. Ya, di penghujung tahun 2023 silam, pelawak kelahiran tahun 1956 itu pernah mendapatkan bisikan serupa lewat sebuah mimpi. Dalam mimpi janggal itu, Mpok Ati kedatangan mendiang sang adik yang merupakan seorang kiai. Kala itu, mendiang sang adik pun membisikkan pesan pilu di telinganya, di mana Mpok Ati akan menutup mata untuk selamanya pada tanggal 10 Juli 2024. Lantas, benarkah mimpi ganjil yang dialami Mpok Ati termasuk sebuah pertanda bahwa seseorang akan segera menghadap Sang Pencipta? Serta bagaimana kondisi kesehatan Mpok Ati sebelum datangnya mimpi mencekam tersebut? Iya, kalau kesehatan sekarang lagi di usus lagi ada polip yang membesar dan dia sudah berakar, tapi udah dibiopsi jinak. Nah, menurut dokternya katanya sebaiknya diangkat secepatnya sebelum menjadi kanker. Itu karena menurut dokter bisa kemungkinan besar kanker. Bulan Desember itu Emak dimimpiin sama adek. Emak punya adek bungsu yang kiai gitu. Selama umur Emak udah 68 gak pernah mimpiin dia gitu. Di bulan Desember itu Emak mimpi dia datang. Dia bilang, Ece harus cepat bertobat. Ece harus rajin sholat, banyakin zikir, banyakin sedekah, karena Ece mau dipanggil Tuhan, katanya dalam mimpinya. Tanggal 10 bulan 7 tahun 2024. Masih pikir itu mah bunga tidur, nggak dipikirin, anggap aja itu bunga tidur gitu. Tiba-tiba di awal Januari Emak lagi nonton TikTok. Scroll. Ada Roy Kiyoshi meramalkan tentang apa yang akan terjadi di tahun 2020. Itu udah segala macam lah, tentang politik lah, tentang bencana lah, tentang apalah segala macam. Salah satunya dia bilang di tahun 2024 ada artis senior perempuan akan meninggal karena penyakit kanker. Dia nggak sebut inisial, dia nggak sebut apa, cuman artis senior perempuan akan meninggal karena kanker gitu. Emak kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak kesetrum gitu, langsung stres karena emak hubungin sama mimpi adiknya emak gitu kan. Memang ketika manusia itu ingin wafat, ajalnya sudah semakin dekat. Biasanya di dalam 40 hari sebelum kewafatannya sudah terdapat tanda-tanda. Nah, tanda-tanda ini kadang-kadang menjadi firasat, tetapi tidak ada yang tahu apakah firasat itu menjadi sebuah ajal atau tidak. Kapan mereka tahunya? Ketika ini orang sudah wafat, barulah ada cerita.
Oh, kemarin dia berkata seperti ini, kemarin dia berwasiat seperti ini, kemarin dia berkata seperti ini, dan seperti itulah ceritanya. Tetapi ketika kita berbicara dengan ajal, siapapun mereka tidak ada yang tahu. Dan apapun obat penyakit pasti ada, kecuali yang namanya adalah kematian. Tanda-tanda orang-orang yang sudah mendekati kepada ajalnya, mereka itu tidak sadar bahwa itu adalah tanda-tanda dalam ajal. Yang pertama, mereka selalu mempunyai rasa takut untuk menghadapi yang namanya kematian. Kadang mereka mengingat kepada kematian, kadang juga keluar kata-kata wasiat dari lisannya. Andai kata, misalkan besok saya wafat, ikhlaskan saya dan maafkan saya. Itu sebagai tanda-tanda sebenarnya. Tetapi itu pun tidak bisa menjadi jaminan. Kadang-kadang ada orang yang sudah berwasiat malah tidak wafat-wafat, tidak mati-mati. Tetapi ketika orang hanya berbicara seperti bercanda, ternyata itu menjadi kenyataan. Maka ketika kita berbicara ajal, kita berbicara tentang sebuah perjalanan hidup manusia yang mereka tidak tahu kapan mereka lahir ke alam dunia ataupun kapan mereka kembali kepada alam dunia. Tapi mak bersyukur sih, jadi mak bisa sholat malam, bisa berzikir, ingat Allah. Tapi mudah-mudahan mimpi itu cuma bunga tidur, dan ramalan Roy Kiyoshi itu cuma hoax. Mudah-mudahan. Jadi mak panjang umur dan mak sehat. Amin. 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 Terlepas dari kisah menyayat hati yang dialami Mpok Ati, nampaknya ia bukanlah satu-satunya selebriti papan atas yang mendapati firasat kematiannya. Apa yang kini dirasakan oleh Mpok Ati telah terlebih dulu dijumpai oleh Kartika Putri. Untungnya, Kartika memiliki pandangan positif dengan menjadikan pengalaman tersebut sebagai momen untuk refleksi diri dalam mengubah kehidupannya, serta membuang jauh semua aspek buruk dalam gaya hidupnya. Memulai karir dengan image seksi dengan pakaian yang cenderung terbuka, kini Kartika Putri membuang jauh-jauh pesonanya yang dulu lewat penampilan baru yang lebih anggun dan tertutup. Lantas, benarkah pengalaman ini merupakan hal utama di balik keputusan hijrah yang diambil oleh Kartika? Dan bagaimana pula kondisi hati Kartika Putri sebelum mendapatkan mimpi meninggalnya? Ketenangannya dari sholat, kalau sholat tenang, terus kalau istighfar tenang, terus sedih juga jadi nggak sedih, nggak peka juga. Sampai di bulan Januari awal tahun baru aku mimpi aku disolatin sama mama, ngajiin sama mama, kondisinya aku jadi mayit. Di situ aku nggak terima bahwa aku nggak mau mati dulu, nggak mau. Dari bulan Januari itu jantung nggak berhenti berdebar sampai aku ulang tahun pun tuh kayak kok nggak happy pada saat semua kumpul, semua sehat, semuanya ada. Aku bersyukur ya Allah, keluarga aku kumpul semua sehat, fans semua kumpul. Kok ada yang nggak happy di diri aku, nggak tahu apa. Pulang aku sholat, nangis, kayak ada resah, nggak tahu ada angin apa. Terus tiba-tiba tobatan nasuha bahwa ya Allah minta maaf. Setiap kali di sujud itu tuh kayak ngerasa banyak dosa nih ya, introspeksi diri. Aku tuh dosanya di mana ya? Jahatin orang insya Allah enggak, zolimin orang enggak, berbuat yang lain-lain enggak. Iya yang apalagi yang berbau-bau yang dunia itu sangat-sangat jauh gitu. Apa ya? Terus tiba-tiba awalnya nggak nyaman dulu diliatin orang, selalu bete. Sampai di titik pada saat cipika-cipiki aku merasa nggak ikhlas. Kok nggak ikhlas ya cipika-cipiki gitu? Ih nggak mau deh teh. Ke manajer aku teh aku nggak mau. Terus pada saat aku nolak, teman-teman artis pun yang laki-laki, sok lu, sombong lu, so cantik lu dan lain sebagainya gitu. Pada saat aku menghindar pun kadang-kadang orang nyosor doang. Aduh gimana nih caranya aku buat menghindarin semuanya gitu. Ternyata ya perbaikin diri aku, cara pakaian aku. Kalau kayak sekarang nggak mau salaman pun aku begini, jadi masih pembenaran gitu. Makanya kayak ya minta maaf kalau seandainya behave-nya bukan kayak gimana, ya mau belajar karena ini kenyamanan aku gitu. Ya jadi bersyukur aja semuanya dimudahin gitu, karena pada saat ada niatan itu malah pihak keluarga juga ada bilang bahwa pikir dulu 1 bulan, mantepin dulu, takutnya nanti ragu. Cuman aku pikir yang aku lakuin adalah hal yang sangat-sangat positif dan 100% benar. Jadi aku nggak mau pikirin, aku mau bismillah, aku bilang harus disegerain, takutnya ada bisikan setan-setan lagi gitu. Jadi
langsung aja terjadi begitu aja. Karena ini kenyamanan aku gitu, jadi makanya sekarang aku harus perbaiki diri aku dulu. Berarti akunya yang harus merubah dulu, bagaimana orang tahu kalau nggak itu gitu. Terus banyak banget dengar, mulai follow Instagram Islam tentang agama Islam, ajaran Islam. Sabar ya, emang cobaan hijrah itu banyak sekali. Orang udah bilang dari awal pertama kali aku hijrah, orang-orang yang lebih dulu hijrah tuh datang ke aku untuk bilang, Tik, inget ya, kalau kita hijrah itu akan ada cobaan yang besar. Untuk memantapkan sebenarnya iman kita, untuk memantapkan hati kita bahwa kita tetap akan ada di sini, akan tetap begini gitu. Sebenarnya menguji kita, iman kita. Jadi mudah-mudahan ini saya anggap salah satu cara Allah menguji iman saya, berbuat baik di duniawi, berlaku baik, menjalankan kehidupan yang baik, tujuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di akhirat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.